beli gula Jawa, tidak lupa membeli soda. Ingin hati selalu bertakwa, entah kenapa sering tergoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dalam bejana, yang jawab salam suaranya cetar membahana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ma'aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsitati wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika auzaba alaina ukhuwah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabil huda. Malikul hakiran abada, adrikni amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayat sadaqallahul adim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, amin, memberikan panjang umur, dijadikannya kita istiqomah dalam ibadah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan. Karena pada hakikatnya tak ada penyejuk yang benar-benar menyegarkan dan tak ada obat yang paling mujarab selain takwa, betul? Hanya takwa kepadanya lah satu-satunya jalan keluar dari problem kehidupan, dari persoalan kehidupan, dari masalah kehidupan yang ada, yang mendatangkan keberkahan hidup serta menyelamatkan dari azabnya di dunia maupun di akhirat nanti. Karena takwa jualah seseorang akan mewaris surga Allah. Karena takwalah seseorang menjadi mulia di hadapan Allah. Pangkat, jabatan, harta, rumah, megah, bertingkat, istri cantik, memikat, kalau kita jauh dari rasa takwa, kalau kita tidak mempunyai takwa, apalah arti semua itu di hadapan Allah? Betul? Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, bahwa takwa adalah sebaik-baiknya bekal, sebagaimana
tertuang dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang telah saya bacakan di dalam mukadimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertawakallah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ibnu Katsir rahimakumullah menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kalimat sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, menunjukkan bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengambil bekal dunia, maka Allah menunjuki kepadanya tentang bekal menuju akhirat, yaitu takwa. Seandainya kita mampu mengaplikasikan, seandainya kita mampu merealisasikan ayat di atas, bukanlah suatu hal yang mustahil, dan itu merupakan modal utama bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah, banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan kepada Allah. Di antaranya dengan mahabbatullah. Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata, mahabbah itu ibarat pohon, kecintaan di dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya. Batangnya adalah makrifah kepadanya. Rantingnya adalah rasa takut kepadanya, rasa takut akan siksanya. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya. Buah yang dihasilkannya adalah taat kepadanya. Bahan penyiramannya adalah zikir kepadanya. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkurang pula lah mahabbahnya kepada Allah. Dan faktor penunjang yang kedua agar kita merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu dimanapun saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Makna ayat ini bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu kapan saja, di mana saja kamu berada. Mau di daratan, mau di lautan, mau pada waktu malam, mau di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, mau di rumah ataupun di kantor, di ruang terbuka atau tertutup, segala sesuatu yang berada di ilmunya. Dia dengarkan perkataanmu, melihat tempat tinggalmu, di mana saja adanya, dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan serta kamu pikirkan. Lalu yang ketiga, faktor penunjang ketiga agar kita lebih merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu menjauhi penyakit hati. Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana yang besar, bencana yang merajalela, kecuali penyebabnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu teramat banyak sekali. Di antaranya penyakit hati. Kita tahu bahwa penyakit hati itu
adalah penyakit yang kronis, penyakit yang sangat mematikan yang menimpa banyak manusia, seperti dengki, iri hati, yang tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, atau ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain, dan satu penyakit yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit syirik. Oleh karena itu, mari kita berlindung, mari kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit hati tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, faktor penunjang agar kita lebih merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita, serta di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naziat yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Lalu faktor yang kelima, faktor yang menunjang agar kita lebih merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu mewaspadai adanya tipu daya setan. Kita tahu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata yang berbalik di dalam dada. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya setan menghalangi orang-orang mukmin dengan beberapa penghalang. Yang pertama adalah dengan kufur. Jikalau seseorang selamat dari kekufuran, maka setan menggunakan cara yang kedua, yaitu berupa bid'ah. Jika selamat pula, maka ia menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan dosa-dosa besar. Jika masih tak berhasil, maka dengan cara ia menggoda dengan perbuatan mubah. Sehingga manusia menyibukkan dirinya dalam perkara ini. Jika tidak mampu juga, maka syaitan akan menyerahkan bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan yang silih berganti. Maka tidak diragukan lagi bahwa mengetahui rintangan-rintangan yang dibuat syaitan dan mengetahui tempat-tempat masuknya hati anak Adam dari bujuk rayunya syaitan merupakan poin tersendiri bagi kita. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Ada satu pantun yang mengatakan, jalan-jalan ke Pulau Jawa, di tengah jalan ketemu orang Arab. Jadilah orang yang bertakwa, karena takwa adalah obat yang sangat mujarab. Betul. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita menjadi mulia di mata Allah, di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah uraian yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maklum, saya sebagai manusia biasa menyadari banyak keluputan dan kesalahannya. Qala kama roma irama fidang dutihi. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah sifat manusia, tempatnya salah dan lupa. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada semut di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi.
burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.